alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi al-mu'minatan mudhibatan bi taqwallahi 'azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam ay ayyamul 'ashr. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucapkan alhamdulillah serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dipetikan dari ayat Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan menjadi kewajiban sebagai seorang khatib adalah wasiat. Oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi bahkan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari Senin kemarin tepat 18 Mei 2026 atau yang bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita mulai memasuki hari-hari agung, hari-hari mulia di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2 yang bunyinya wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam dan 10 hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini masih berada di antara 10 hari itu. Kita tepat berada di tanggal 5 Zulhijjah. Karena hari ini adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya 10 hari bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 malam bulan suci Ramadan atau 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ayat ini ditegaskan oleh sabda baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidaklah suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding 10 hari terbaik, yakni 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Kenapa? Lantas sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, tidaklah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beramal di 10 hari ini?" Lantas Rasulullah menjawab, "Wala jihad fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa kecuali kata Rasulullah SAW, rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yakhruj min dzalika bi syai'." Walam ya'ud fi riwayat min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan membawa seluruh jiwanya, seluruh nyawanya, dan juga membawa seluruh hartanya, lantas ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam jihad tersebut dan belum pulang tidak membawa sedikit hartanya bahkan nyawanya sekalipun. Sehingga dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ternyata 10 hari terbaik ini adalah hari-hari terbaik di dunia, di mana kalau kita beramal saleh di 10 hari ini sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah, pahalanya ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari seorang yang berangkat berjihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, dan selain disebutkan atas apa amalan yang dapat kita kerjakan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW di 10 hari terbaik ini. Rasulullah menjawab, "Fa'akthiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Maka ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah perbanyaklah kalian di 10 hari ini takbir, mengucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian mengucap tahmid alhamdulillah.
Rabbil alamin. Karena itu semua adalah kalimat merupakan kalimat akhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain terdapat keistimewaan juga di 10 hari terbaik ini di dunia ini, yang mana kalau kita kerjakan pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun, yakni hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Yaumi siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da." Puasa hari Arafah 9 hari. Puasa hari Arafah tepat pada 9 Zulhijjah memiliki ganjaran pahala yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian yang bisa disebutkan yaumi Arafah ma akthara Allahu an yu'tiqa Allahu bi 'abdan min yaumi Arafah. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan seorang hamba dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Oleh karenanya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, puasa pada hari Arafah adalah puasa yang menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Oleh karenanya bagi kita yang belum Allah berikan kesempatan untuk berhaji, untuk langsung berwukuf di padang Arafah, kesempatan bagi kita Allah memberikan kita fasilitas, memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa yang menghapuskan dosa 2 tahun lamanya. Kemudian di hari Senin, di hari 10-nya, tepat pada 10 Zulhijjah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamul ayyami 'indallahi yaumul nahar, tsumma yaumul qadar." Dan sesungguhnya hari terbaik dan teragung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari ke-10 Zulhijjah. Mengapa? Karena disebutkan lagi di hadis lain bahwasanya di hari 10 Zulhijjah ma'amila adamiyun amal, tidaklah seorang hamba beramal saleh ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumul nahar, ketika hari nahar atau 10 Zulhijjah, aktsar min iradatillah, tidak lebih daripada memberi hewan kurban. Oleh karenanya di tanggal 9 Zulhijjah ada hari Arafah, di mana kita dianjurkan berpuasa. Kemudian di tanggal 10-nya ada ibadah penyembelihan kurban. Kalau tadi puasa di 9 Zulhijjah hubungannya vertikal antara hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di tanggal 10 Zulhijjah hubungannya adalah horizontal dan vertikal. Horizontal kepada sesama manusia karena secara sosial kita membagikan daging kepada orang-orang yang membutuhkan, wabil khusus fakir miskin yang bisa jadi mereka makan daging itu setahun sekali atau jarang-jarang. Dan kemudian hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memberikan persembahan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ini merupakan sunnah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mahdi Allahi, apa maksud dari sesembelihan ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Hadi sunnata abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa barakatuh. Lantas apa yang kita dapatkan dari penyembelihan kurban ini? Kemudian Rasulullah menjawab, "La sawabah inna Allah Ta'ala bikulli sya'atin lana hasanah." Kita pahalanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap bulu dari hewan kurban tersebut yang kita sendiri, yang kita kurbankan, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mempersembahkan hewan kurban yang kita sendiri ketika yang melihat ketika tanggal 10 Zulhijjah. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin rahimakumullah, di hari-hari yang sulit ini kita tidak lain dilakukan hanya bisa mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari ini yang tersisa, kira-kira 5 hari lagi, marilah kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kebaikan kita di sisi manusia. Seperti apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda jika kita beramal di 10 hari ini. Sebab Allah menjanjikan, barang siapa yang beramal di 10 hari ini, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, sangat berlipat. Oleh karena marilah kita beramal, meningkatkan amal kita, kemudian berkorban, berhubungan
hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sa'iril mu'minina min kulli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala: lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa alaihim ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana ansur ikhwanana al-mujahidin murabatina fi Gaza wa fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ansurhum bi nusratik wa ayyihim bi ta'idika wa walidika ya dzal quwwatil matin. Allahumma ya rabbana la tu'akhidna bi taqsirina ma'ahum ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya rabbana walli 'alaina umurana khiyarana wa la tuwalli 'alaina umurana shirarana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal min hujjatina baitikal karim wa taqabbal min hujjati baitikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura